Halo, selamat malam, selamat sore, sobat petani muda Indonesia. Ya, ketemu lagi dengan saya Victorianus Sokon di channel Petani Muda Milenial NTT. Ya, ah, berjumpa kembali dan pada kali ini kita sama-sama melihat terus sama-sama membahas satu topik, yaitu kenapa tomat di Jepang itu laris manis. Nah, itu yang selama ini saya cari, saya gali, saya pelajari. Nah, kemudian setelah bertanya, banyak belajar, saya menemukan beberapa jawabannya. Mungkin baru separuh dari jawabannya, tetapi mungkin bisa kita lihat bersama. Ya, paling tidak nanti kita bisa praktekkan atau kita terapkan di tempat kita. Oke, yang pertama, kenapa tomat di Jepang itu laris? Ya, jawaban yang paling mendasar bahwa kualitasnya luar biasa. Kenapa saya bilang begitu? Karena buahnya besar, nah kemudian manis sekali. Ya, itu tomat di Jepang. Dan satu buah itu kisarannya 200 sampai 300 gram satu buah. Jadi teman-teman bisa bayangkan besarnya seperti apa. Nah, kemudian selain dari kualitas tadi, seperti apa sih sehingga tomat di Jepang itu laris sekali? Teman-teman bayangkan saja, satu hari saya panen itu 7 sampai 8 keranjang besarnya itu, dan langsung habis satu hari itu. Jadi saya kadang-kadang sendiri bingung, wah, di Indonesia kita panen satu mate kecil aja agak setengah mati pasarannya. Oke. Uh, Menurut yang saya tanyakan ke bapak angkat, dia bilang karena sudah ada pesanannya. Jadi pesanannya itu banyak sekali yang banyak konsumen yang memesan, sehingga berapapun banyaknya tomat pasti habis, katanya sih begitu. Tetapi ketika kita pelajari lebih dalam lagi bahwa seperti apa sistemnya sehingga dia bisa menggapai atau bisa memiliki banyak konsumen seperti itu. Nah, kemudian saya coba flashback kepada masa orientasi saya kemarin, atau waktu saya tiba pertama di Jepang. Kita ada pembahasan sistem distribusi pertanian di Jepang. Nah, kemudian saya coba pelajari kembali. Jadi sistem distribusi di Jepang itu ada dua sistem, yaitu dari farmer atau kebun. Dia melalui dua tahap atau dua sistem. Yang pertama, dia mengikuti marketplace atau pasar online seperti yang sekarang kita jalani, yang banyak tren sekarang. Yang kedua, dia melewati korporasi pertanian yang di sini dinamakan JA atau Jepang Agriculture. Nah, kemudian kita lihat lebih lanjutnya. Jadi dari dua sistem ini punya perannya masing-masing. Jadi petani bebas memilih. Petani bebas memilih menggunakan sistem apa. Tetapi berbalik dari itu, untuk bisa menjadi bagian dari dua sistem ini juga melalui beberapa tahapan prosesnya, yaitu kita perlu menjadi anggota dalam korporasi itu. Nah, kemudian kita bisa menyediakan beberapa bahan makanan yang berkualitas. Oke. Kemudian penjelasan dari dua sistem tadi, jika kita melalui marketplace atau pemasaran online seperti saat ini, nah itu kita bisa gunakan, kita semua pasti tahu lah kalau pasaran online kita bisa jalankan dengan sistem cash on delivery atau COD. Nah, kemudian kalau di sistem JA atau korporasinya,
Maka titik akhir dari proses ini adalah di pasar. Jadi ada di Jepang itu ada satu pasar, namanya pasar pertanian. Jadi di pasar itu tersedia semua jenis produk pertanian. Nah, sehingga masyarakat atau konsumen tidak kewalahan dalam mencari produk-produk itu. Artinya bahwa ketika semua produk dititikkan pada satu titik, maka akan memudahkan masyarakat seperti itu. Oke, baik teman-teman. Jadi dia punya sistem ada dua tadi. Saya tidak menitik beratkan di pasaran online-nya, karena untuk teman-teman muda sekarang pasti sudah paham atau sudah tahu lah seperti apa pasar online atau ya marketplace istilah kerennya. Nah, saya titik beratkan di JA atau komunitas atau korporasi korporasi pertanian yang ada di Jepang ini. Saya cuma mau bilang hebat sekali ya sistemnya, karena petani di sini makmur sekali. Nah, seperti apa sistemnya? Saya sudah rangkumkan beberapa hal-hal penting di sini. Jadi hasil atau produk dari kebun dikirimkan ke JA. Jadi pengirimannya itu menggunakan mobilitasinya itu dilengkapi dengan vacuum cooler atau pendinginan, sehingga menjaga kualitas atau kesegaran produk. Nah, kemudian setelah sampai di JA, tugas dari JA ini adalah melelang produk yang ada. Misalnya dari produk tempat kerja saya tomat dikirimkan ke JA. Jadi setelah dikirim ke sana, tugas dari JA Center ini dia melelang, dia mencari pasar di beberapa tempat kota-kota besar, dia melelangnya. Nah, kemudian ketika sudah mendapatkan harga yang pas, maka terjadilah satu kerjasamanya di sana. Sehingga kenapa 7 kontainer atau 7 keranjang tadi habis dalam sehari, karena itu dia sistemnya sistem kalau kita bilang lebih kepada kemitraan begitu, sehingga tidak ada kesalahpahaman, tidak ada kerusakan atau kekecewaan dari satu pihak. Nah, itu yang saya bilang hebat. Nah, kemudian dari tugas JA itu dia cuma melelang, dia menampung semua hasil pertanian dari para petani. Nah, kemudian dia melelang ke pasar-pasar induk tadi. Ada satu pasar induk yang paling besar ya, nama yang tadi saya sebutkan, pasar pertanian yang ada di Jepang itu namanya Otashijo. Otashijo itu pasar pertanian yang ada di Tokyo. Nah, itu pasar pertanian paling besar dan semua jenis pertanian ada di sana. Nah, itu dikelola oleh Jepang Agriculture atau korporasinya Jepang. Pertanyaannya sekarang, apakah saya dan teman-teman, kami ada 18 orang sebagai perwakilan pemuda tani dari Indonesia. Setelah saya mengikuti program ini kurang lebih 3 bulan, saya membaca, mencari tujuan apa sih saya ke sini? Saya ke Jepang buat apa? Bukan cari duit ya teman-teman. Di sini orang bilang ke Jepang hanya untuk cari modal, cari ini, saya tidak. Artinya bahwa setelah saya dalami bahwa tujuan dari 18 orang ini dikirim ke Jepang adalah untuk belajar, untuk mendalami seperti apa Jepang maju, untuk mencari kenapa petani-petani Jepang itu makmur. Nah, sehingga ini satu sistem, satu titik di mana kami menemukan itu. Oh, dia punya sistem pasaran yang jelas, dia punya sistem pasaran yang simpel dan sederhana. Nah, kemudian kami ada 18 orang yang tersebar di seluruh daerah-daerah Indonesia, NTT, NTB, Sumatera, Jawa, pokoknya semua, Kalimantan, semuanya. Sehingga kami sudah berdiskusi bersama bagaimana apa yang harus dilakukan ketika pulang ke Indonesia nanti. Nah, mungkin sistemnya sampai di sana dulu atau sampai di sini dulu. Mungkin panjang dari lebih detail, lebih rinci, jadi dari lebih detail dari sistem ini akan saya pelajari lagi dan akan kita bahas lagi ya teman-teman, karena ini mungkin baru 3 bulan saya baru tahu itu saja, sehingga saya tetap
konsisten, saya tetap bersama teman-teman, kami tetap punya satu mimpi bahwa kita harus terapkan di Indonesia. Ini luar biasa. Sehingga saya yakin bahwa yang dikirim ke sini adalah orang-orang yang terbaik untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini saya jelaskan kenapa tomat di Jepang itu laris. Mari kita nonton bersama video singkat bagaimana proses packing di tempat kerja saya. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman, jadi untuk prosesnya tomat setelah kita panen dari lahan datang, tomat kita sortir atau pilih. Jadi intinya di sini adalah sortir. Kita tahu bahwa negara Jepang adalah negara yang mengandalkan kualitas, sehingga di sini kita dituntut untuk lebih jeli dalam bekerja. Ya, kita pisahkan besar, kecil, kemudian yang cacat sekecil apapun cacatnya tetap tidak masuk sortir. Nah, itu unggul dan kualitas dari kualitas yang dijaga oleh para petani di Jepang. Tetap kita bersama menonton proses sortirnya. Ya, di sini saya bekerja dengan Okasang atau mama angkat saya. Sebagai informasi bahwa tomat yang sedang dipilahkan itu tomat dari lahan kedua atau greenhouse kedua, yang mana itu tanamnya bulan Februari kemarin, dan sekarang baru mulai berbuah dan mulai banyak buahnya. Satu hari panen itu saya biasa panen satu hari bisa dapat 6-7 kontainer atau keranjang itu. Baru buah-buahnya besar sekali. Unggulnya tomat di Jepang itu buahnya setahun. Jadi kita tanam sekali tanam itu buahnya sampai setahun. Ya, 1 tahun itu dia buah terus. Nah, itu yang harus kita pelajari lebih dalam. Tetap kita gali lebih banyak lagi tentang proses tanam, penyiapan lahan sampai kepada perawatan dan hasilnya. Jadi kita sambil menonton saya cukup bercerita proses dari awal saya bekerja sampai saat ini. Jadi awal itu saya tidak dikasih kerja seperti ini. Jadi kerja saya itu ya masih muda lah. Jadi istilahnya ya ikut-ikut saja dulu. Jadi karena kita masih dalam tahap belajar, jadi kita tidak dikasih kerja seperti sejauh ini. Misalnya sortir, packing, tidak sejauh itu. Dalam proses perlahan-lahan, bertahap-tahap kita dicoba melakukan peningkatan. Jadi misalnya awalnya kita cuma ikut panen juga tidak langsung. Jadi kita cuma ikut melihat saja. Kita ikut lihat, kemudian nanti 2-3 hari ke depan kita disuruh mencoba panen kurang lebih 2-3 minggu. Setelah panen otosang atau bapaknya merasa bahwa sudah bisa panen, nah itu kita dibiarkan sendiri. Jadi untuk sekarang untuk pekerjaan tomat ini saya sudah dibiarkan bekerja sendiri dari panen sampai kepada packingnya. Jadi untuk packing sampai sortir sampai packing ini juga dari awal saya tidak langsung. Jadi kita disuruh mencoba. Jadi ditunjuk, oh ini tidak baik, yang masuk grape atau masuk tembus ke pasaran utama itu jenis buahnya seperti ini, yang cacat begini tidak bisa, yang begini tidak bisa. Jadi kita diajarkan satu persatu.
Selain itu, dalam bekerja kita juga sering ngobrol, sering dia kan untuk bapak itu sering tanya, banyak bicara gitu ya. Jadi dia tanya bagaimana tomat di Jepang, di Indonesia, seperti apa buahnya, kemudian pasarannya seperti apa, bagaimana. Itu bapak selalu tanya, dan saya menceritakan realitas dan kenyataan yang ada di tempat saya di Flores Timur, terkhusus di Tanjung Bunga. Dan dari situ saya diajarkan, oh begini caranya. Jadi khususnya intinya di sini, kita sebagai pemagang itu wajib wajib banyak bertanya sih, kalau memang mau cepat bisa atau cepat menguasai semua jenis pekerjaan di sini. Ya, jadi itu saya bertanya kepada mama. Saya tahu sih, tapi karena hanya untuk yakin saya bahwa benar tidak. Jadi saya tanya, itu berat berat pada saat packingannya. Jadi ini kita masuk dalam proses packingannya, teman-teman. Jadi pada saat packingan itu, ini kan ditimbang. Jadi kenapa pertanian Jepang maju? Kenapa pertanian Jepang, istilahnya petani di Jepang itu orangnya sukses semua? Jadi karena setiap hasil itu dipasarkan dan dihargai dalam bentuk, jadi apapun itu, jangankan tomat, bawang hijau kemarin juga ditimbang. Jadi tidak ada namanya kita ukur. Jadi di Flores Timur atau khususnya di Tanjung Bunga itu, proses pasarnya adalah kita lihat saja prinsipnya bahwa ini cocok lah untuk nilai ini sudah cocok untuk nilai ini untuk tidak berlaku untuk di Jepang. Jadi dia punya untuk di Jepang punya prinsip bahwa dia sudah menyediakan produk yang berkualitas, maka harga dan hasilnya juga wajib sepadan. Itu istilahnya, itu prinsipnya. Jadi untuk ini kan dari untuk tomat yang ini buah pertama. Jadi kata otosang saya, ini lebih mahal karena dia masih buah di awal-awal itu. Yang pertama manis, kemudian buahnya besar-besar semua. Sehingga untuk yang ini beratnya 520 gram sampai 530 gram. Jadi di antara itu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi ini kita dituntut lebih cerdik, lebih tepat dalam bekerja. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu lah kalau kerja di Jepang. Ya, kecepatan itu wajib kita latih, wajib kita pokoknya kita terus berlatih soal kecepatan dan ketepatan. Ya, saya rasa mungkin tidak asing lagi lah kalau bekerja dengan orang Jepang. Oke teman-teman, seperti itu videonya. Dan saya mungkin ini terlalu panjang sudah videonya. Jadi mungkin kali ini sampai di sini dulu, tentang keingintahuan kita kenapa tomat di Jepang laris. Mungkin ada beberapa penjelasan yang lebih detail lagi yang akan ada di video selanjutnya. Oke baik, teman-teman mohon dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, share jika ini bermanfaat, dan subscribe untuk bisa menyemangati saya untuk terus mencari tahu sistem atau pertanian yang ada di Jepang. Oke baik, saya Victorian Sokon pamit undur diri. Salam, selamat malam semuanya.